jadi materi kuliah pada hari ini itu diambil dari buku Animal Physiology oleh Alfred Ainsworth, Adaptation in Function. Yang saya ambil adalah chapter 8 yang topiknya adalah torpor and hibernation. Torpor mengoptimalkan suhu tubuh untuk bertahan hidup. Jadi ini dari judul babnya ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana hewan menyesuaikan suhu tubuh mereka untuk mengoptimalkan kelangsungan hidup dalam berbagai kondisi lingkungan. Ya, bagaimana hewan menurunkan suhu tubuhnya ya, yaitu berhibernasi ya. Jadi kita mulai dengan produksi panas pada endoterm. Pertama, suhu tubuh vs lingkungan. Laju produksi panas oleh endoterm dalam lingkungan dingin di bawah termoneutralitas. Ini kita sudah singgung pada kuliah sebelumnya ya. Bergantung pada perbedaan antara suhu tubuhnya. TB itu maksudnya body temperature, dan suhu lingkungan dalam kurun TA itu ambient temperature ya. Kemudian yang kedua, peran insulasi. Nah, insulasi yang efektif akan minimalkan laju kehilangan panas. Jadi insulasi ini adalah apakah dia dalam bentuk bulu, apakah dalam bentuk kulit yang akan menghambat kehilangan panas dari dalam tubuh. Kalau pada manusia mungkin sederhananya adalah jaket ya, jaket atau mantel ya. Kemudian ada penghematan energi, ada situasi di mana kelangsungan hidup bergantung pada penghematan energi yang lebih besar. Kemudian yang keempat, penurunan suhu tubuh. Penghematan ini dicapai pada beberapa hewan tidak aktif dengan penurunan suhu tubuh sehingga body temperature dikurangi, ambient temperature diminimalkan dalam batas tertentu ketika ambient temperature rendah. Jadi di sini suhu tubuh diturunkan supaya selisih antara body temperature dengan ambient temperature, suhu badan dengan suhu lingkungan itu selisihnya rendah atau kita minimalisir. Nah, kemudian memahami torpor. Definisi torpor. Hewan yang menurunkan suhu tubuhnya dalam kondisi dingin dikatakan memasuki keadaan torpor karena mereka menjadi letargis. Nah, jadi torpor ini penurunan suhu tubuh ya. Nah, kemudian apa tujuannya dari torpor itu adalah menyebabkan atau membuat fungsi-fungsi fisiologisnya menjadi melambat. Jadi fungsi-fungsi terjadi pada tingkat yang jauh lebih lambat dari normal ketika suhu tubuh diturunkan. Kemudian terminologi penurunan suhu tubuh, jadi ada yang disebut dengan hibernasi ya. Jadi hibernasi ini harus kita pahami dulu terminologinya. Hibernasi ini biasa disebut tidur musim dingin, yaitu mengacu pada penurunan suhu tubuh di musim dingin, biasanya untuk periode yang relatif lama. Kemudian ada yang disebut dengan estivasi. Estivasi ini kebalikan dari hibernasi. Kalau hibernasi tidur musim dingin, estivasi tidur musim panas, mengacu pada penurunan suhu tubuh di musim panas. Jadi kalau hibernasi ini yang paling populer adalah beruang ya, beruang kutub. Ketika musim dingin, sedang dingin-dinginnya dia hibernasi. Kemudian estivasi ini mungkin contoh sederhananya kalau di Indonesia itu musim kemarau. Pada musim kemarau ikan-ikan biasanya membungkus dirinya dengan lendir, kemudian menurunkan suhu tubuhnya dan
Dia dengan penurunan suhu tubuh dia bisa menurunkan laju metabolismenya sehingga kebutuhan akan nutrisinya itu menjadi minimal. Nah, ini biasa kita penangkap ikan itu pergi menggali-gali di sawah-sawah yang kering kerontang begitu ya, dan biasanya ya mungkin tidak sampai 1 meter, tidak sampai menggali terlalu dalam, biasanya ketemu ini ikan-ikan yang sedang estivasi. Jadi mereka panen ikan ceritanya di musim panas atau musim kemarau kalau di Indonesia. Kemudian ini torpor harian. Torpor harian mengacu pada penurunan suhu tubuh setiap hari daripada selama musim tertentu. Jadi selain yang kita sebut tadi terkait dengan musim hibernasi, tidur musim dingin, estivasi tidur musim panas, ternyata ada juga penurunan suhu tubuh yang sifatnya harian ya. Nah, kemudian signifikansi fungsional torpor. Jadi apa sebenarnya tujuan dari torpor itu? Jadi signifikansi fungsional torpor, jadi ada istilah-istilah yang diperkenalkan untuk mengklasifikasikan waktu penurunan suhu tubuh. Nah, analisis manfaat dan biaya, kita akan coba memahami signifikansi fungsional dari penurunan suhu tubuh dalam hal keuntungan relatif dan biaya yang terkait dengan torpor pada waktu yang berbeda. Jadi mekanisme kontrol fisiologis memasuki torpor. Kita akan memeriksa beberapa aspek menarik dari mekanisme kontrol fisiologis yang terkait dengan torpor. Kemudian keluar dari torpor, ada mekanisme untuk kembali dari torpor untuk melanjutkan suhu tubuh normal. Jadi ini ada ketika memasuki torpor mereka menurunkan suhunya, tapi keluar dari torpor mereka akan meningkatkan suhunya ke suhu tubuh normal. Jadi kemudian pertanyaan, mengapa meninggalkan suhu optimal? Jika ada keuntungan atau manfaat yang terkait dari suhu tubuh dalam kisaran 30 sampai 45 derajat Celcius, mengapa seekor hewan harus berubah dari kondisi optimal tersebut? Nah, ini kuliah sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana kisaran-kisaran suhu tubuh itu terkait dengan fungsi-fungsi optimal di dalam aspek fisiologis. Salah satunya misalnya dari kerja-kerja enzim ya. Nah, pertanyaannya, kalau memang pada suhu tertentu itu terdapat banyak manfaat untuk mensupport kehidupan seekor hewan, mengapa dia harus meninggalkan suhu optimal ini? Nah, dalam 2 bab sebelumnya kita telah mengembangkan sejumlah argumen yang menunjukkan bahwa hewan harus mempertahankan suhu tubuh tertentu jika memungkinkan. Nah, sekarang kita mempelajari ini ada lagi upaya untuk meninggalkan suhu optimal itu. Jadi jika manfaat terkait dengan suhu tertentu adalah fungsi enzim yang efektif, mengapa harus dikompromikan melalui penurunan suhu tubuhnya? Kita urai dulu ini. Fungsi enzim, suhu optimal memungkinkan fungsi enzim yang efektif. Kemudian perubahan suhu, penurunan suhu dapat mempengaruhi aktivitas enzim. Kemudian dalam hal keseimbangan, hewan harus menyeimbangkan fungsi enzim dengan kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita tahu kalau dia mempertahankan diri pada suhu yang optimum, maka dia akan mendukung kerja-kerja optimum dari enzim. Tetapi ketika dia mengalami perubahan suhu, maka itu akan mempengaruhi efektivitas enzim. Nah, disinilah ada trade off, ada upaya untuk penyeimbangan dengan melakukan penurunan suhu tubuh. Berarti dia mengorbankan optimalitas fungsi enzim demi apa ya? Demi untuk kebutuhan bertahan hidup. Seperti kita ketahui bahwa ya survival of the fittest itulah teori evolusi ya, bagaimana bertahan hidup, itulah yang bertahan hidup itu yang terbaik ya,
kemudian perubahan kondisi optimal, perubahan lingkungan. Seperti yang terjadi, apa yang optimal akan berubah karena perubahan lingkungan. Jadi manfaat PS biaya, jadi ini masih bicara trade off ini. Apakah memungkinkan untuk mempertahankan suhu tertentu, bergantung tidak hanya manfaat yang terkait dengan suhu itu, tetapi juga pada biaya untuk mewujudkan manfaat tersebut. Jadi ada cost untuk memperoleh kondisi optimum dari kerja-kerja enzim itu pada suhu yang optimum. Nah, kemudian biaya untuk mempertahankan suhu tinggi pada endoterm. Nah, kita tahu endoterm ini panasnya itu berasal dari dalam tubuhnya, sehingga untuk endoterm dalam lingkungan dingin, kalau dia mau mempertahankan suhu tubuhnya pada kondisi optimumnya, maka ada biayanya itu ya dalam hal energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan suhu dalam tubuhnya itu. Seperti yang kita ilustrasikan bahwa kalau misalnya kondisi normal manusia ya, contoh sederhana, kita mungkin hanya makan sarapan pagi, makan siang, makan malam, tetapi orang-orang yang hidup di daerah bermusim dingin itu mengenal juga istilah makan tengah malam lah ya. Jadi kalau misalnya ada breakfast, lunch, dinner, ada lagi satu supper ya, seolah-olah. Jadi ini contoh ilustrasi bahwa ketika musim dingin, ketika kita bertahan pada suhu tubuh katakanlah 37 derajat, maka itu butuh belanja ya, dalam bentuk belanja panas yang lebih energinya lebih banyak dikeluarkan, sehingga akan membutuhkan makan malam begitu ya, makan tengah malam. Nah, untuk ektoterm ini biayanya mungkin melibatkan pergerakan untuk pertukaran panas dengan lingkungan sedemikian rupa sehingga fungsi lain seperti makan menjadi lebih terbatas atau paparan terhadap predator menjadi lebih memungkinkan. Jadi ini ektoterm, dia penyesuaian dirinya hanya dengan perilaku ya. Jadi ada perilaku yang bersembunyi di liang atau perilaku yang menghindari angin yang membawa suhu dingin ya. Sehingga ya seperti dikatakan, kalau dia misalnya mempertahankan atau berusaha menghindari diri dari kondisi dingin dengan masuk ke dalam liang, maka ada trade off, ada biaya yang dikeluarkan. Yaitu apa? Berarti dia akan kehilangan atau mengalami penurunan kesempatan untuk memperoleh makanan ya. Karena misalnya kalaupun dia ingin keluar dari liang untuk cari makanan, maka dia akan mengalami resiko menghadapi suhu dingin yang katakanlah pada musim-musim tertentu itu cukup ekstrim untuk dirinya. Nah, jadi bagaimana memaksimalkan perbedaan manfaat dan biaya? Ketika baik manfaat maupun biaya bergantung pada suhu, seekor hewan harus berevolusi untuk memaksimalkan perbedaan antara keduanya ya. Manfaat terkait dengan suhu optimal, kemudian biaya meningkat secara eksponensial dengan suhu, sehingga optimasi memaksimalkan perbedaan antara manfaat dan biaya. Jadi ini ada trade off ya, ada yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kalau hewan mempertahankan suhu optimal, maka dia akan mendapatkan banyak manfaat dari kerja-kerja optimal dari enzim dan sebagainya, meskipun cost-nya menjadi tinggi. Nah, apa tadi itu tadi butuh energi yang lebih banyak untuk mempertahankan suhu. Karena itu dia akan mencapai suatu titik, artinya
bagaimana mungkin dari segi manfaat bisa tidak maksimal, tapi dari segi biaya juga bisa diturunkan, bisa lebih murah, sehingga akan ketemu suatu titik optimal ya. Jadi ada titik di mana manfaat itu penurunannya tidak terlalu merugikan, kemudian peningkatan biaya untuk mempertahankan suhu itu juga tidak terlalu mahal, sehingga bisa ketemu suatu titik optimal. Jadi visualisasi perubahan suhu optimal. Perubahan dalam apa yang merupakan suhu optimal bagi seekor hewan dapat divisualisasikan dalam istilah yang kurang teoritis dengan mempertimbangkan suatu situasi ekstrim sehubungan dengan energi sebagai manfaat dan biaya. Jadi kondisi pertama, tidak ada makanan. Jika seekor hewan tidak dapat memperoleh makanan, kelangsungan hidupnya tergantung pada berapa banyak energi yang telah mampu disimpan secara internal sampai saat itu dan tingkat di mana cadangan internal sedang digunakan. Nah, jadi kalau misalnya kondisinya ekstrim, katakanlah terjadi musim dingin, maka itu hewan akan berhadapan pada kondisi tidak ada makanan. Lalu dari mana dia dapat makanan? Dengan energi cadangan. Ya, kita sudah kuliah membahas beberapa pertemuan sebelumnya tentang apa itu brown adiposa tissue, jaringan adiposa yang berwarna coklat ya. Biasanya brown adiposa tissue itulah yang menjadi tempat penyimpanan energi. Jadi lemak-lemak yang berwarna coklat itu merupakan tempat penyimpanan energi bagi hewan yang akan digunakan manakala akses terhadap makanan menjadi tidak ada. Kemudian laju penggunaan energi. Semakin tinggi laju penggunaan energi untuk pasokan tetap, semakin sedikit waktu untuk bertahan hidup. Jadi meskipun misalnya dia punya simpanan energi, tetapi laju penggunaannya meningkat, ya misalnya tadi itu katakanlah makanannya terbatas, kemudian karena tuntutan untuk mempertahankan suhu tubuh tetap pada kondisi optimum di masa musim dingin, maka pasti ada belanja energi yang lebih banyak. Nah, kalau suplai energinya tetap, maka dalam waktu yang tidak lama pakan itu akan menjadi habis ya. Jadi kalau misalnya brown adiposa tisunya itu kondisinya digunakan terus menerus, maka akan tiba pada suatu saat bahwa itu akan habis. Berarti kalau habis berarti peluang untuk bertahan hidupnya menjadi lebih turun lagi. Nah, kemudian penurunan suhu tubuh. Karena menurunkan suhu tubuh akan menurunkan laju penggunaan energi, hal ini dapat menjadi optimal untuk kelangsungan hidup dengan memperpanjang waktu hingga kelaparan. Jadi seperti tadi ilustrasinya bahwa ketika misalnya hewan mempertahankan suhu tubuhnya, ilustrasi ketika cerita tentang orang-orang yang hidup di musim 4, sehingga harus ada istilah makan malam, makan tengah malam itu untuk mempertahankan energi ya. Jadi kalau dia ingin mempertahankan suhu tubuh pada 37 derajat Celcius, konsekuensinya laju energi itu akan semakin meningkat. Nah, kemudian yang berbahaya ketika pada kondisi musim dingin yang ekstrim misalnya, ya hewan seperti beruang itu tidak akan bisa mendapatkan akses makanan. Ya, mungkin ada makanannya apa, beruang apa ya, dia tidak bisa lagi. Katakanlah beruang mungkin biasa memakan ikan atau biasa makan buah-buahan atau apapun itu, dia tidak akan punya akses itu karena semua
lingkungannya terselimuti oleh salju. Maka kalau dia dalam kondisi berdiam saja dengan tuntutan tetap mempertahankan 37 derajat Celcius misalnya suhu tubuhnya, maka konsekuensinya penggunaan energi cadangan itu lajunya akan meningkat. Nah, kalau laju meningkat, ada suatu saat yang sampai musim dingin belum berakhir, itu cadangan energinya sudah habis, maka dia akan mati. Karena itu, supaya tidak terlalu menghabiskan banyak energi, mungkin jalan yang paling efisien dari segi fisiologi adalah menurunkan suhu tubuhnya. Jadi kalau suhu tubuh diturunkan, laju penggunaan energi juga akan menurun. Apalagi kita sudah belajar kuliah sebelumnya, ada yang disebut Q10, Q10 ya, bahwa setiap kali peningkatan suhu 10 derajat terjadi juga peningkatan laju metabolisme 2 kali lipat. Nah, jadi kalau kita turunkan juga suhu, maka terjadi penurunan laju metabolisme. Jadi dengan demikian, dengan menurunkan laju metabolisme, maka laju penggunaan energi dengan ilustrasi pada beruang kutub, beruang es tadi itu, pasti laju penggunaan energi cadangannya juga akan menurun kalau dia menurunkan suhu tubuhnya. Nah, kemudian ini keuntungan menurunkan suhu tubuh memperpanjang waktu bertahan hidupnya. Semakin banyak waktu yang dimiliki seekor hewan, semakin besar kemungkinannya untuk memperoleh makanan untuk mengisi kembali cadangan energi internal. Jadi ini menegaskan bahwa kalau dia turunkan suhunya, laju penggunaan energinya akan menurun, sehingga cadangan energi itu bisa digunakan, bisa dimanfaatkan pada kurun waktu yang lebih panjang. Jadi kalau lebih panjang, ya berharap dia bisa tercukupi itu energi cadangan sampai musim dingin atau musim salju berakhir. Kalau musim salju berakhir kan dia bisa lagi pergi mencari makanan. Kemudian keuntungan dari segi adaptasi evolusioner, apakah seekor hewan menurunkan suhu tubuh untuk meminimalkan permintaan energi bergantung pada ketersediaan pasokan yang cukup atau energi dalam bentuk makanan? Jadi ini pertanyaannya ini, apakah memang nanti dia menurunkan suhu tubuhnya itu ketika dia melihat bahwa cadangan energinya mulai turun sehingga meminimalkan permintaan energi, atau dari awal dia bisa menurunkan suhu tubuhnya ya. Nah, seleksi evolusioner untuk torpor, akses makanan berkelanjutan. Hewan yang secara prediktif diprediksi mencapai akses yang kurang lebih berkelanjutan ke pasokan makanan tidak tunduk pada tekanan seleksi evolusioner untuk harus mengurangi permintaan dengan mengubah suhu tubuh. Jadi mungkin ini kalau manusia bisa disebut hewan, ya contohnya manusia ini ya, karena misalnya manusia sudah menyiapkan makanan, tidak perlu khawatir kehabisan makanan. Jadi meskipun suhu lingkungan turun di daerah bermusim 4, musim salju, dia tidak akan menurunkan suhu tubuhnya. Jadi dia tidak tunduk pada tekanan seleksi evolusioner. Jadi ini berlaku pada organisme-organisme lain yang kemungkinan aksesnya terhadap pasokan makanan menjadi berkurang. Ya, kekurangan energi periodik, hewan yang secara berkala mengalami situasi di mana ketersediaan energi tidak cukup untuk memenuhi permintaan pada suhu tubuh tinggi, telah berevolusi untuk mengurangi permintaan energi dengan menurunkan suhu tubuh. Jadi ini kebalikannya, ketika dia tidak punya akses secara kontinu ke makanan, maka dia akan mengurangi belanja energinya untuk mempertahankan suhu tinggi dengan menurunkan suhu tubuhnya. Nah, ini perbandingan torpor dan demam. Torpor, penurunan suhu tubuh yang berlawanan dengan demam.
tetapi terjadi pada alasan yang serupa. Ini demam optimal jika peningkatan suhu tubuh jangka pendek meningkatkan kelangsungan hidup dengan memerangi infeksi. Jadi demam ternyata itu adalah mekanisme untuk memerangi infeksi, dan secara populasi itu akan meningkatkan persentase kelangsungan hidup. Nah, kemudian tujuan penurunan suhu terjadi dalam kondisi lain, tetapi juga akan meningkatkan kelangsungan hidup karena perubahan dalam lingkungan hewan. Jadi di sini dilakukan semacam pembandingan. Kalau pada demam, peningkatan suhu itu dimaksudkan untuk mematikan infeksi, sehingga secara populasi akan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup, maka pada torpor juga itu punya fungsi atau tujuan yang sama. Jadi tujuannya torpor menurunkan suhu tubuh sehingga menurunkan laju kebutuhan energi, dan punya dampak yang sama dengan demam, yaitu akan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup dari populasi, ya. Jadi sama-sama meningkatkan survival rate dari populasi. Kemudian torpor pada ektoterm. Nah, kita tahu ektoterm itu adalah hewan yang suhu tubuhnya berasal dari lingkungan. Nah, pertanyaannya, apakah torpor itu dikenal juga di ektoterm? Nah, seperti halnya pada eksperimen yang berkaitan dengan perilaku demam, ektoterm akan menunjukkan preferensi pada suhu tubuh yang lebih rendah dalam keadaan yang sesuai. Jadi ini ada terpaksa vs pilihan. Beberapa ektoterm mengalami suhu tubuh yang lebih rendah karena mereka tidak memiliki pilihan sehubungan dengan pertukaran panas dalam lingkungan tertentu. Yang lain memilih suhu tubuh yang lebih rendah jika mereka memiliki pilihan ketika manfaat atau biaya berubah. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa kalau ada pilihan, maka dia bisa mencari tempat yang membuat suhu tubuhnya lebih rendah, ya. Jadi kita tahu kan lingkungan itu menjadi penentu untuk suhu tubuh ektoterm. Jadi kalau misalnya ada pilihan, maka ektoterm itu ketika pada suhu tinggi, misalnya dia punya belanja energi yang besar, dia akan cari suhu yang lebih rendah dengan syarat ada alternatif untuk dia. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi manfaat dari biaya dapat melibatkan energi dan aspek lain dari lingkungan hewan, ya. Jadi kemudian torpor dan pasokan serta permintaan energi. Ketika mereka memiliki pilihan, ektoterm harus memilih suhu tubuh yang lebih rendah jika pasokan energi dan makanan berkurang. Jadi ini kembali lagi ke pemahaman Q10 kemarin, ya, Q10, ya, bahwa kalau suhu tubuh menurun, maka laju metabolisme menurun. Laju metabolisme menurun berarti kebutuhan akan energi juga akan menurun. Kalau kebutuhan energi menurun, maka kebutuhan akan makanan juga akan lebih menurun, ya. Jadi ini ada prosedur penelitian. Ini prosedur untuk menyelidiki perubahan apakah dengan melaparkan ektoterm dan memeriksa preferensi suhu mereka selama periode waktu tertentu. Jadi ini ada penelitian. Ini ektoterm diputus aksesnya kepada makanan, jadi dikasih lapar. Kemudian dikasih preferensi suhu. Jadi di sini sebenarnya menguji konsep Q10 itu. Apakah kalau makanan berkurang, dia akan memilih suhu yang lebih rendah untuk menurunkan laju metabolismenya sehingga kebutuhan energinya juga akan lebih turun. Jadi ini contoh ikan salmon. Nah, ikan salmon diberi semua makanan yang bisa mereka makan, mereka akan memilih suhu tubuh yang relatif tinggi. Nah, kita mungkin, ya, karena dia makan
dengan tiada batasan terhadap akses makanan, maka dia akan memilih suhu tinggi, sehingga laju metabolisme tinggi, pertumbuhan juga akan cepat, sehingga bisa mencapai matang gonad yang lebih cepat. Jangan asumsi bahwa ini tujuan spesies itu adalah bagaimana mempertahankan spesiesnya, ya, survival, ya. Bagaimana meneruskan spesiesnya dari mencegah spesiesnya mengalami kepunahan. Tetapi jika mereka dilaparkan, mereka akan memiliki suhu tubuh yang lebih rendah. Jadi ini sesuai dengan teori Q10 tadi. Jadi kalau dia tahu akses makanannya terbatas, maka dia pilih suhu yang rendah biar laju metabolismenya lebih rendah dan kebutuhan akan energi itu akan lebih rendah juga. Nah, tetapi ketika misalnya percobaan melaparkan dia sudah berakhir, dia diberi makanan seperti semula, akses makanan yang cukup, maka dia akan memilih suhu yang lebih tinggi lagi. Jadi ya, untuk mendapatkan laju metabolisme yang lebih cepat, kemudian pertumbuhan yang lebih cepat juga. Nah, ini ketika ikan rainbow trout, dan jadi ada dua jenis ini, ya, rainbow trout, ya. Jadi rainbow trout ini trout, ya. Jadi ikan trout, brook trout dan rainbow trout dikasih lapar. Nah, ini kasih lapar. Jadi sampai dari sini ke sini dia dikasih lapar. Sini ke sini juga dia dikasih lapar, dia akan memilih suhu yang rendah, dia lari ke suhu yang rendah. Tetapi ketika dikasih makan, dia naik lagi ke suhu yang tinggi. Jadi ini percobaannya, ketika dia dikasih makan dia berada sekitar 16,5. Ketika dia dikasih makan 16,5, ketika dikasih lapar turun menjadi ya mungkin 10,8 atau berapa ini. Di selama berhari-hari dikasih lapar, selama seminggu dikasih lapar, dia akan berada pada suhu ya di bawah 12 ini. Jadi mungkin ini kalau 11,8 mungkin ini. Nah, dan kembali ke suhu panas yaitu 16, ketika dia dikasih makan. Nah, jadi di sini suhu terendah bukan pilihan. Jadi ikan memilih suhu tubuh tertentu yang rendah saat kelaparan, meskipun mereka bisa memiliki suhu tubuh yang lebih rendah lagi, ya. Jadi kalau dikasih pilihan lebih rendah lagi itu, ya, dia memilih suhu tertentu yang rendah. Ya, jadi mungkin dari pilihan ini mengapa dia tidak ambil ekstrem yang terendah, karena juga terlalu merugikan bagi kerja-kerja enzimnya. Tapi kalau dia ambil tinggi, kerja-kerja enzimnya bagus, tetapi belanja energinya untuk mempertahankan suhu tinggi itu ya akan lebih tinggi. Jadi dia memilih, inilah yang disebut sebagai titik optimum antara level kerugian dengan level bagaimana meminimalisir dampak dari penurunan suhu, kemudian dipertemukan dengan memaksimalkan dampak dari kebutuhan belanja energi, ya, itu. Jadi ini menunjukkan bahwa hewan tidak memilih suhu yang mengurangi laju pengeluaran energi mereka ke nilai minimumnya yang memungkinkan. Jadi dia tidak turun ke level yang meminimalisir sampai sekecil-kecilnya itu belanja energi, ya. Jadi ini ada kesamaan dengan endoterm. Endoterm yang memasuki torpor juga mengubah suhu tubuh ke nilai yang lebih rendah tertentu
dan bukan yang terendah yang mungkin ya. Jadi karena kalau terendah yang mungkin ada juga kerugiannya. Mungkin kerugiannya itu ya mengancam kehidupan spesiesnya, mengancam kehidupan individu ya. Jadi penjelasannya mungkin terkait dengan suhu optimal kedua yang lebih rendah untuk fungsi enzim. Meskipun penurunan suhu tubuh akan menurunkan permintaan energi, pengurangan tersebut menggabungkan faktor lain seperti fungsi enzim yang efektif yang mungkin penting ya. Jadi dia juga tidak akan memilih kondisi suhu yang paling rendah dengan kondisi pengeluaran energi yang paling minimal. Karena kalau itu dia lakukan, dia juga mungkin akan mengalami kesulitan di dalam melangsungkan kehidupannya karena fungsi enzimnya menjadi sama sekali tidak jalan ya. Jadi ini hubungan antara fungsi enzim, aktivitas enzim dengan suhu menjadi hal atau patokan penting di dalam mempertahankan kelangsungan hidup hewan. Kemudian torpor pada ektoterm. Pengurangan pengeluaran energi. Ektoterm yang memasuki torpor mengubah suhu tubuh ke nilai yang lebih rendah untuk meminimalkan pengeluaran energi. Jadi pengeluaran energi dilakukan dengan mengubah suhu tubuh ke nilai yang lebih rendah. Nah, kemudian ada lagi satu hal yang perlu diperhatikan juga, yaitu suhu optimal enzim. Penurunan suhu tubuh mungkin berkaitan dengan suhu optimal kedua yang lebih rendah untuk fungsi enzim. Jadi ini dianggap bahwa penurunan suhu itu tetap pada kondisi di mana enzim itu bisa tetap berfungsi secara optimal. Jadi di sini ada istilahnya suhu optimal enzim. Kemudian di bawahnya itu ada lagi suhu optimal kedua ya. Jadi dia menyebutnya sebagai suhu optimal kedua. Nah, di suhu optimal kedua inilah suhu tubuh hewan itu berada. Jadi di situ enzimnya tetap bekerja optimal, tetapi pengeluaran energinya juga mengalami penurunan. Kalau dia kasih turun lagi untuk menghemat atau lebih menghemat lagi pengeluaran energinya, dia akan mengalami kerugian karena enzimnya sudah tidak akan berfungsi ya. Jadi yang kita tekankan di sini ada istilah suhu optimum kedua. Nah, keseimbangan energi, penurunan suhu tubuh mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti fungsi enzim yang efektif. Jadi kemudian ini interaksi suhu tubuh dan konsumsi makanan. Interaksi antara suhu tubuh dan konsumsi makanan pada ektoterm ditunjukkan dengan pengukuran tingkat pertumbuhan mereka dalam lingkungan termal yang berbeda tanpa pilihan untuk pemilihan suhu tubuh. Nah, ini pertumbuhan ikan salmon. Pada saat ikan salmon sokeye memiliki makanan berlebih, maka tingkat pertumbuhan maksimal pada suhu 15 derajat. Ketika makanan tersedia dalam jumlah berlebih. Jadi kalau makanan berlebih, ikan salmonnya ini akan memilih suhu 15 derajat. Kalau makanannya terbatas, suhu tubuh untuk tingkat pertumbuhan maksimum lebih rendah ketika jumlah makanan yang tersedia berkurang. Jadi kalau makanannya terbatas, dia akan ektoterm ya. Ikan ini kan termasuk ektoterm. Dia akan menurunkan suhu tubuhnya ke tingkat yang lebih rendah. Jadi dia tidak terlalu kejar lagi itu pertumbuhan maksimum. Biar pertumbuhannya tidak maksimum, tetapi menyesuaikan diri dengan jumlah makanan yang berkurang. Nah, kemudian ketika suhunya lebih rendah lagi, tingkat pertumbuhan selalu lebih rendah pada suhu rendah. Jadi ini ada dua yang dia ujikan, makanan berlebih, makanan terbatas, kemudian suhu rendah. Pemilihan suhu oleh ektoterm, suhu tinggi.
Ektoterm harus memilih suhu yang lebih tinggi ketika makanan cukup tersedia karena selalu menghasilkan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Kemudian suhu rendah, suhu yang lebih rendah hanya boleh dipilih ketika manfaat makanan berkurang atau ketika aspek lain dari lingkungan hewan memaksanya untuk memilih suhu tubuh yang lebih rendah. Jadi ini gambarannya. Nah, kalau dia punya makanan yang berlebih, dia akan berada di 15, tapi kalau dia berada di makanan yang limited, terbatas, nah, dia berada di antara 0 sampai ya di bawahnya 15 lah ini ya. Bodi tubuh ini, suhu tubuhnya akan diatur sedemikian rupa supaya berada pada 0 sampai 15. Nah, kita tahu suhu tubuh kalau ektoterm itu ditentukan oleh suhu lingkungannya. Nah, jadi di sini dengan semua makanan yang bisa mereka makan tersedia, tapi tanpa pilihan untuk suhu, salmon tumbuh paling baik pada suhu 15 derajat. Ketika asupan makanan dikurangi menjadi setengah dari asupan maksimum pada suhu 15, tingkat pertumbuhan yang disesuaikan terjadi paling baik pada suhu tubuh yang lebih rendah ya. Nah, ini keuntungan suhu tubuh untuk pencernaan. Jadi mengapa tadi itu kalau makanannya terbatas dia selalu berada pada suhu tinggi? Karena ternyata fungsi enzim pencernaan dan asimilasi biasanya maksimum pada suhu tubuh yang relatif tinggi. Kata Western Toad tumbuh lebih cepat pada suhu 27 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu 14. Kemudian ular boa konstriktor akan memposisikan diri sehingga gumpalan makanan di dalam tubuhnya tetap berada di bawah lampu pemanas saat melewati saluran pencernaan yang panjang. Jadi suhu tubuh itu dibutuhkan hewan ektoterm untuk membantu pencernaan. Malah di sini dikatakan bahwa ular boa itu dalam kandang yang dikasih lampu, yang ditaruh di dekat lampunya itu adalah bagian pencernaannya. Pengaruh suhu terhadap pertumbuhan ektoterm. Meskipun suhu tubuh yang rendah akan mengurangi tingkat penggunaan energi, ada keuntungan bagi ektoterm dalam pemilihan suhu yang lebih tinggi untuk memproses jumlah makanan apapun yang dapat mereka konsumsi. Fungsi enzim pencernaan dan asimilasi biasanya maksimal pada suhu tubuh yang lebih tinggi. Jadi ini disebutkan bahwa mungkin memang penggunaan energi akan hemat kalau suhu tubuh rendah, tetapi ada juga minusnya. Bagaimana dengan pencernaannya yang butuh suhu panas ya. Ini contoh Western Toad ini ya. Ketika Western Toad dipelihara pada suhu 14 derajat Celcius dengan semua makanan yang dapat dimakannya, mereka akan tumbuh lebih lambat dibandingkan jika mereka dipelihara pada suhu yang disukai, yaitu 27 derajat. Jika mereka dipelihara pada suhu 14, diberi akses ke sumber panas 5 jam per hari, maka mereka akan tumbuh lebih cepat. Jadi saya kira di sini pembuktiannya satu, bahwa ektoterm kalau diberi suhu lebih tinggi 27, dia akan mengalami pertumbuhan yang lebih besar. Di sini salah satu alasannya bahwa enzim-enzim pencernaannya itu akan bekerja maksimal pada suhu 27 dibanding pada suhu 14. Nah, ini contohnya. Bahwa kalau ditaruh di suhu yang 27, maka pertumbuhannya, peningkatan panjang itu akan lebih maksimal dibanding kalau ditaruh di 14. Ini juga kalau ditaruh di 14 tapi dikasih waktu 5 jam per hari untuk dapat 27, itu juga lebih bagus. Jadi ini sebenarnya membuktikan bahwa pada ektoterm pada suhu yang lebih tinggi dia akan lebih cepat tumbuh. Salah satunya itu diduga karena pada suhu yang lebih panas enzim pencernaan akan berfungsi lebih bagus sehingga
asimilasi makanan itu lebih maksimal untuk peningkatan pertumbuhan daripada hewan-hewan ektoterm. Kemudian pemilihan suhu berdasarkan pola makan. Konsumsi besar. Konsumsi makanan dalam jumlah besar akan menyebabkan hewan tetap berada pada suhu tinggi untuk waktu yang lama. Kemudian konsumsi kecil. Konsumsi makanan dalam jumlah kecil akan mengakibatkan peralihan ke suhu yang lebih rendah lebih cepat setelah makan. Kemudian penelitian lebih lanjut, belum ada eksperimen yang dilakukan untuk memeriksa pola preferensi suhu tubuh pada ektoterm sebagai fungsi dari jumlah makanan yang dikonsumsi. Pola pemilihan suhu pada kadal. Jika kadal Clauberina riversiana dibiarkan kelaparan selama beberapa hari, mereka akan memilih suhu yang lebih rendah pada malam hari ketika mereka biasanya tidak makan. Selama siang hari mereka akan memilih suhu yang lebih tinggi. Jadi kalau dia kelaparan di malam hari, dia akan cari yang lebih rendah. Tapi kalau siang dia cari yang lebih tinggi. Nah, ada apa misterinya ini ya? Ketika 2 ekor kadal dipelihara dalam alat seleksi suhu tanpa makanan, mereka mengatur pula pemilihan suhu mereka sehingga suhu tubuh mereka menurun pada malam hari ketika biasanya tidak makan. Jadi ini pada malam hari dia cari suhu yang lebih rendah, tapi pada siang hari dia pilih tubuh yang lebih panas ya. Ini individu kedua. Ya, jadi sementara individu satu pada malam hari dia pilih yang panas, pada siang hari dia pilih yang lebih rendah. Faktor lain dalam pemilihan suhu. Keberadaan predator di area suhu hangat selama siang hari dapat mempengaruhi pemilihan suhu. Jadi jelas ini ya. Kalau di situ ada suhu hangat, misalnya ini ikan ya, di atas permukaan dia bisa dapat hangat, tetapi di sana ada predator, ya pastilah dia tidak akan mengorbankan hidupnya dengan lari ke daerah yang suhunya disukai hanya untuk dimakan sama predator. Kemudian perbedaan konsumsi makanan relatif terhadap pengeluaran energi dapat mempengaruhi pemilihan suhu. Kemudian interaksi sosial. Interaksi antara hewan selain predasi juga dapat menghasilkan pola pemilihan suhu yang berbeda. Kemudian torpor pada endoterm. Jadi kita tadi bicara torpor pada ektoterm, sekarang torpor pada endoterm. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengecek apakah saya masih bersama Anda. Halo? Iya, Pak. Oh iya. Iya, Pak. Ya, oke. Torpor pada endoterm. Efisiensi energi. Fokus utama pada penggunaan energi yang efektif sebagai sumber daya. Jadi ini torpor itu tujuannya untuk efisiensi energi. Kemudian endoterm itu memiliki tuntutan energi yang lebih tinggi dibanding ektoterm ya. Seperti kita tadi katakan bahwa dia mempertahankan suhu tubuhnya pada suhu yang tetap, tetapi konsekuensinya butuh energi yang lebih tinggi. Nah, kemudian ini klasifikasi torpor. Torpor pada endoterm diklasifikasi berdasarkan waktu terjadinya. Ada harian atau musiman. Jadi torpor harian pada endoterm hewan kecil. Endoterm yang menurunkan suhu tubuh setiap hari semuanya berukuran kecil, termasuk beberapa spesies tikus kecil dan burung kolibri. Pengurangan metabolisme dengan menurunkan suhu tubuh, tingkat penggunaan energi per gram dapat dikurangi hingga 90%. Jadi ini ternyata penurunan suhu itu bertujuan untuk menurunkan tingkat penggunaan energi. Kemudian keuntungan energi, torpor harian tetap menguntungkan untuk menghemat energi
bahkan dengan biaya arousal untuk menaikkan suhu tubuh kembali. Jadi kemudian pola makan, torpor biasanya terjadi selama periode ketika hewan tidak biasa makan ya. Konsumsi oksigen pada hummingbird tropis ya. Penurunan tingkat konsumsi oksigen. Tingkat konsumsi oksigen untuk 2 spesies hummingbird tropis menurun ketika mereka berada pada keadaan torpor. Kemudian batas suhu tubuh, penurunan ini berlanjut hingga suhu tubuh mencapai 12 derajat Celcius. Kemudian kontrol suhu di bawah 12 derajat Celcius. Nah, pada suhu lingkungan di bawah 12 derajat Celcius, suhu tubuh hummingbird yang torpor dikendalikan melalui produksi panas termostatik ya. Nah, jadi ini laju konsumsi oksigen untuk 2 spesies kolibri tropis menurun ketika mereka menjadi torpid ya. Jadi kondisi torpor namanya torpid pada suhu tubuh mencapai 12. Jadi mana tadi? Jadi 12 dia torpor di sini. Jadi ini kondisi normal. Ini kondisi torpor. Jadi konsumsi oksigen pada saat normal ini ya. Sementara kondisi konsumsi oksigen pada saat torpor ini. Jadi ada penurunan konsumsi oksigen pada saat torpor. Dilema penggunaan torpor. Harapan vs realitas. Jika endoterm kecil menggunakan tingkat penggunaan energi. Saya ulangi, jika endoterm kecil mengurangi tingkat penggunaan energi dengan menurunkan suhu tubuh, kita akan mengharapkan mereka akan selalu memasuki torpor pada saat mereka biasanya tidak makan. Jika menghemat energi adalah satu-satunya aspek penting dalam memasuki kondisi mati suri. Tapi situasi ini tidak terjadi. Meskipun torpor dapat menghemat energi, hewan endoterm kecil tidak selalu memasuki keadaan ini saat tidak aktif. Ini menunjukkan adanya faktor lain yang mempengaruhi keputusan untuk memasuki torpor. Ketika endoterm kecil tidak aktif, mereka akan terus mengeluarkan energi dengan kecepatan yang relatif tinggi dan mempertahankan suhu tubuh yang tinggi sehingga mereka telah menghabiskan semua kecuali sebagian kecil dari cadangan energi mereka. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa torpor itu menurunkan kebutuhan energi, mengapa mereka tidak torpor kalau faktor makanan itu menurun? Nah, ternyata ada faktor lain untuk keputusan torpor ini. Pola torpor pada hummingbird. Pengamatan energi. Ketika pengeluaran dan pemasukan energi burung kolibri diukur selama beberapa hari, mereka diamati memasuki kondisi torpor pada malam hari hanya ketika cadangan energi mereka turun di bawah nilai yang relatif rendah. Jadi ada nilai tertentu ya. Mereka tidak selalu masuk ke dalam mati suri pada malam hari, waktu di mana mereka biasanya tidak makan, jadi tidak selalu torpor. Alasannya adalah karena beberapa biaya lain dari torpor, yaitu beberapa risiko yang terkait dengan menjadi torpid yang mengakibatkan penggunaan torpor hanya dalam keadaan darurat energi. Hummingbird memasuki torpor hanya ketika cadangan energi mereka sangat rendah, menunjukkan adanya risiko yang terkait dengan keadaan torpor. Apa kira-kira risikonya itu? Ya mungkin predator atau apa ya. Nah ini kolibri tidak masuk ke dalam kondisi torpor ya. Jadi ini kondisi torpornya ini ya pada malam hari saat cadangan energi menurun, kecuali mereka dapat mencapai ambang batas cadangan energi yang lebih rendah ya. Jadi meskipun energinya turun, di sini energinya turun, tapi di sini energinya turun, tetapi tidak mencapai level threshold untuk torpor, dia tidak akan torpor. Nanti dia torpor kalau cadangan energinya itu betul-betul drop pada titik yang melewati
threshold. Apa bahasa Indonesianya threshold itu? Ada titik baku ya. Jadi kalau dia lebih rendah dari itu baru dia torpor. Kalau yang lain kalau belum mencapai, meskipun dia sudah mengalami penurunan cadangan energi, dia tetap tidak akan mengalami torpor. Resiko torpor. Nah, ini tadi yang saya sebut. Apa resiko torpor itu? Coba bayangkan kalau hummingbird cadangan energinya menurun, baru di malam hari dia tertidur, baru dia berada di ranting atau dahan kayu. Nah, bisa-bisa dia dengan mudah disambar atau dimakan oleh predator. Ditangkap oleh predator pada saat torpor, keseimbangan risiko. Torpor terjadi ketika risiko kematian akibat kelaparan lebih besar daripada risiko lainnya. Nah, jadi ini torpornya ini, kalau itu adalah ancaman paling besarnya ya. Kalau saya torpor, saya ditangkap, dimakan oleh predator. Nah, tapi kalau saya tidak torpor, saya belum mati, maka dia tidak akan torpor karena dia tidak mau dimakan oleh predator. Tapi kalau misalnya kalau saya torpor, saya kemungkinan akan dimakan oleh predator. Tapi kalau saya tidak torpor, saya pasti akan mati. Nah, dia akan memilih jadi torpor ya. Nah, jadi dia akan memilih untuk torpor supaya terhindar dari bahaya kematian akibat cadangan energi yang menurun ya. Jadi ketika dia menjadi torpor itu di sini dikatakan apabila resiko kematian akibat kelaparan lebih besar daripada resiko lainnya. Jadi nanti dia torpor kalau resiko kehabisan cadangan energi lebih besar daripada resiko disergap oleh predatornya ya. Jadi tapi kalau resiko predatornya masih lebih besar, dia akan bertahan untuk tidak torpor. Nah, regulasi suhu tubuh selama torpor, peningkatan laju metabolisme. Nah, Kolibri meningkatkan laju metabolisme mereka ketika mencapai torpid jika suhu tubuh lingkungan turun di bawah 12. Nah, jadi kalau suhu tubuh di bawah 12, barulah dia akan meningkatkan laju metabolismenya, karena ingat bahwa burung kolibri ini, hummingbird ini adalah endoterm ya. Jadi kalau suhu lingkungannya turun sampai 12, baru di bawah 12, barulah dia akan meningkatkan laju metabolismenya untuk meningkatkan suhunya. Nah, karakteristik umum, karakteristik ini terlihat pada hewan lain yang torpid. Meskipun suhu di mana laju pengeluaran energi meningkat bervariasi dari satu spesies ke spesies lainnya. Kemudian kontrol suhu tubuh, ketika tingkat pengeluaran energi selama torpor meningkat, hewan mengendalikan suhu tubuh mereka tetap pada tingkat yang lebih rendah. Nah, jadi ketika tingkat pengeluaran energi kalau torpor meningkat, maka dia akan mengendalikan suhu tubuh pada tingkat yang lebih rendah. Nah, ini laju konsumsi oksigen untuk kedua spesies kolibri tropis menurun ketika mereka menjadi torpid pada suhu tubuh mencapai 12. Jadi ketika suhu tubuhnya mencapai 12, barulah dia akan torpid. Pada suhu lingkungan di bawah 12, suhu tubuh kolibri yang tidak aktif dikontrol melalui produksi panas termo. Jadi suhu tubuhnya di bawah 12, nah maka tetap ada produksi panas dari burung itu meskipun dia dalam keadaan torpor ya. Jadi ketika suhu lingkungan 12, kemudian dia mencapai suhu 12 juga, dia akan torpor. Kalau suhu lingkungan terus menerus turun di bawah 12, maka ada produksi panas untuk mempertahankan suhu sekitar 12.
perubahan pandangan tentang torpor. Pandangan lama, para ahli fisiologi biasanya menganggap torpor pada endoterm sebagai karakteristik primitif. Mereka menganggap ternyata kalau torpor itu hewan primitif. Keyakinan sebelumnya, endoterm yang memasuki kondisi mati suri diyakini telah kehilangan kemampuan untuk mengontrol suhu tubuh dan dianggap sebagai poikilotermik. Pemahaman baru, kita sekarang tahu bahwa ini bukan masalahnya dan hipotesis historis tidak dapat menjelaskan terjadinya torpor. Pandangan tentang torpor pada endoterm telah berubah seiring dengan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena ini. Mari kita lihat apa itu. Suhu spesifik, endoterm mempertahankan suhu rendah tertentu dalam keadaan diam jika kondisi lingkungan memungkinkan. Kemudian adaptasi lingkungan, kolibri yang berevolusi di lingkungan dingin mempertahankan suhu tubuh yang rendah dalam keadaan diam, sedangkan kolibri yang berevolusi di lingkungan yang lebih hangat mempertahankan suhu tubuh yang lebih tinggi dalam keadaan diam. Kesamaan dengan ektoterm bahwa pemeliharaan suhu tubuh tertentu dalam keadaan torpor juga terjadi pada beberapa ektoterm. Suhu yang dipertahankan dalam torpor oleh kondisi panas internal atau perilaku yang melibatkan pertukaran panas adalah suhu yang biasanya tersedia di lingkungan hewan tersebut. Keuntungan suhu rendah spesifik, hipotesis keuntungan, pemeliharaan suhu tubuh rendah tertentu mungkin disebabkan oleh keuntungan yang terkait dengan memiliki suhu kedua yang dapat diprediksi untuk pengaturan. Kemudian fungsi enzim, mungkin seperangkat enzim berfungsi paling efektif pada suhu tertentu yang lebih rendah. Sebagai contoh, afinitas enzim fosfoenilpiruvat yang substratnya berbeda tergantung pada suhu yang digunakan untuk mengekspos ikan trot pelangi. Jadi afinitas ini berbeda tergantung suhu yang digunakan mengekspos ikan trot pelangi. Jadi afinitas enzim menyesuaikan diri terhadap suhu suhu lingkungannya si rainbow trout tadi ya. Nah, ini afinitas enzim fosfoenilpiruvat untuk substratnya bermaksimal pada dua suhu yang bergantung pada suhu. Jadi afinitas enzim kepada substrat ini paling tinggi pada temperatur ya katakanlah 8 ya. Untuk hewan-hewan yang diaklimasi pada suhu 2 derajat. Tapi afinitasnya ini meningkat menjadi ya sekitar berapa ini? Ya 18 juga ya, 15 juga untuk hewan-hewan yang diaklimasi pada suhu 18. Jadi ternyata afinitas maksimal dari enzim terhadap substrat itu menyesuaikan diri dengan di mana ikan itu diaklimatisasi, ditaruh atau dipelihara. Jadi kalau memang dia dipelihara di suhu di atas 15 ini, ya di situ juga dia punya afinitas tertinggi. Tapi kalau hewan itu dipelihara pada suhu 18, maka suhu 2 derajat, maka afinitas tertingginya itu juga ya di bawah 10 ini. Jadi enzim dapat dikatakan menunjukkan juga performa terbaiknya pada suhu yang sesuai dengan lingkungan dari ikan itu berada. Jadi dia tidak absolut juga bahwa tingkat kerjanya misalnya 20. Jadi meskipun ikannya dibiarkan hidup pada suhu 2, dia juga nanti menunjukkan maksimal kalau dikasih 20. Ternyata tidak. Dia menyesuaikan diri dengan
bagaimana atau suhu berapa hewan itu selama ini dipelihara. Nah, ini berarti ada dua suhu optimal. Suhu optimal untuk ikan-ikan yang diaklimasi di 18, suhu optimal untuk ikan-ikan yang diaklimasi di 2 derajat. Jadi ada perbedaan suhu optimal untuk enzim yang tergantung pada suhu di mana dia dipelihara. Jadi di sini mungkin terlihat bagaimana peran dari aklimatisasi ya, yang kita pernah kuliahkan di awal-awal ya. Kemudian torpor musiman, prinsip dasar. Meskipun prinsip biaya dan manfaat yang sama terkait pengeluaran energi untuk penguturan suhu tubuh berlaku untuk hibernator musiman, skala waktu di mana pengeluaran dan ketersediaan energi berubah lebih lama. Perbedaan ini torpor musiman dengan torpor harian. Situasi ini menyebabkan beberapa perbedaan dalam cara hibernator musiman menangani energi dan perubahan suhu tubuh. Tantangan pengukuran. Periode waktu yang lebih panjang membuat sulit untuk menentukan secara kuantitatif hubungan antara ketersediaan energi dan penggunaan energi. Tetapi banyak informasi yang telah dikumpulkan mengenai karakteristik hibernator musiman yang dapat ditafsirkan dalam bentuk perubahan biaya dan atau manfaat sehubungan dengan penggunaan energi. Hibernasi musiman memiliki karakteristik yang berbeda dengan torpor harian, terutama dalam hal skala waktu dan pengelolaan energi. Ini karakteristik hibernator musiman. Paparan lingkungan dingin. Sebagian besar hibernator terpapar pada lingkungan yang dingin selama beberapa bulan dalam setahun ketika ketersediaan makanan berkurang. Penyimpangan energi. Sebelum musim dingin, mereka menyimpan cadangan energi yang besar secara internal melalui timbunan lemak ya. Ini yang kita tadi sebut sebagai brown adiposa tissue ya. Penggunaan cadangan digunakan pada tingkat yang lebih rendah selama musim dingin hingga musim semi. Proses ini adalah contoh dari respon antisipatif. Energi disimpan sebelum dikeluarkan dan tingkat keparahan lingkungan termal selama periode hibernasi akan menentukan apakah penyimpangan energi cukup untuk memenuhi permintaan. Nah, ini seekor tupai tanah bergaris 13 yang gemuk sesaat sebelum memasuki musim hibernasi musim dingin ya. Jadi ini sebelum memasuki musim hibernasi dia memang gemuk-gemuk ya, menimbun lemak. Mekanisme bawaan pada hibernator musiman, eksperimen laboratorium. Mekanisme ini dipelajari melalui percobaan yang melibatkan pengukuran berat badan, indeks cadangan lemak tupai tanah berjubah emas Sitellus lateralis yang dipelihara di laboratorium pada suhu 35 derajat selama 1 tahun atau lebih dengan periode fotoperiod yang konstan yaitu 12 jam terang, 12 jam gelap. Kondisi eksperimen, pada suhu lingkungan ini torpor tidak mungkin terjadi karena suhu tubuh tidak dapat turun di bawah suhu lingkungan. Selain itu tidak ada isyarat eksternal dari lingkungan untuk mengubah musim karena fotoperiod dijaga konstan. Nah, hasil mengejutkan. Namun demikian, tupai-tupai tersebut masih meningkatkan berat badan mereka sekitar 100% dengan konsumsi makanan yang melebihi kebutuhan jangka pendek mereka di bulan-bulan musim gugur. Mereka juga makan lebih sedikit dan kehilangan berat badan selama musim hibernasi normal. Karena ritme bawaan ini diketahui terjadi dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun, maka ritme disebut ritme sirkadian. Jadi apa yang bisa kita lakukan di sini bahwa ternyata hewan itu memiliki siklus atau ritme ya. Jadi ada hal yang mengejutkan ya, bahwa meskipun hewan tupai ini ditaruh di laboratorium kemudian diberi panjang hari atau fotoperiod yang seragam, tidak mengikuti panjang hari di luar laboratorium, tetapi ternyata mereka punya ritme sirkadian ya, yang punya katakanlah peka terhadap kondisi
lingkungannya. Jadi dia di musim gugur menjelang musim dingin dia makan banyak. Kemudian ketika musim dingin dia makan sedikit, meskipun makanannya dikasih suplainya tidak dibatasi ya. Jadi ini berat badan dan pola konsumsi makanan untuk tupai menunjukkan ritme tahunan, bahkan ketika suhu tubuh tidak dapat menurun dan fotoperiod ditahan konstan. Jadi ini sesuatu yang menunjukkan bahwa ritme itu sifatnya naluri ya. Adaptasi hibernator terhadap variasi lingkungan, fleksibilitas dan penyimpanan energi. Meskipun ada ritme bawaan untuk penyimpanan dan penggunaan energi, beberapa hibernator akan mendapat lebih banyak atau lebih sedikit makanan tergantung pada ketersediaannya di akhir musim panas dan musim gugur. Selain itu, musim dingin yang sangat parah atau berkepanjangan akan memberikan tuntutan ekstra pada cadangan energi yang tersimpan. Variasi pasokan dan atau permintaan ini harus dikompensasi dengan lamanya waktu yang dihabiskan hibernator dalam keadaan mati suri selama musim dingin, serta waktu yang dihabiskan di luar keadaan mati suri untuk menambah cadangan energi dengan mendapatkan makanan. Hibernator musiman memiliki mekanisme adaptasi untuk menghadapi variasi dalam ketersediaan makanan dan kondisi lingkungan yang ekstrem. Pola hibernasi musiman. Hibernasi tidak kontinu. Banyak hibernator musiman yang tidak menghabiskan seluruh musim dingin dalam keadaan mati suri. Jadi ini. Jadi banyak yang terbangun ya meskipun masih musim dingin. Kemudian arousal periodik, bangun periodik ini ya. Mereka mengalami arousal periodik dari torpor dan lebih sedikit waktu yang dihabiskan dalam torpor pada musim gugur dan musim semi dibandingkan dengan musim dingin. Kemudian arousal di musim dingin, meskipun selama winter mereka biasanya melaksanakan kadang-kadang bangun dari torpornya. Pola hibernasi musiman melibatkan periode torpor yang diselingi dengan bangun dari torpor secara periodik dengan frekuensi yang bervariasi di sepanjang musim. Ilustrasi skematik dan pola periode torpor untuk tupai tanah sepanjang musim hibernasi. Jadi ada saat di mana dia tidak torpor ya. Jadi musim gugur sedikit waktu digunakan untuk torpor. Tapi musim winter ini lebih padat lagi ya, lebih panjang masa torpornya ya. Di musim semi ya dia terbangun, lebih banyak bangunnya. Manfaat dan biaya arousal dari torpor. Kebutuhan energi untuk arousal, untuk bangunnya. Bangun dari torpor membutuhkan energi untuk meningkatkan suhu tubuh, sehingga tidak boleh terjadi kecuali manfaat dari bangun itu melebihi kosnya. Potensi manfaat. Salah satu manfaat yang mungkin adalah untuk mengisi cadangan energi. Beberapa spesies hibernator mengalami kebangkitan dari keadaan tidur ini yang mungkin untuk cari makanan ya. Jadi kebangkitan atau bangun dari torpor merupakan keputusan yang melibatkan pertimbangan antara biaya energi dan potensi manfaat seperti pengisian ulang cadangan energi ya. Jadi dia harus bangun, berarti dia memanfaatkan banyak energi untuk bangun. Kemudian untuk torpor berikutnya dia harus berpikir lagi untuk pengisian cadangan ulang energi ya. Konsumsi makanan selama musim hibernasi. Beberapa spesies hibernator kadang-kadang mengkonsumsi makanan selama musim hibernasi, dan makanan lebih mungkin tersedia di musim gugur dan musim semi ketika kebangkitan periodik lebih sering terjadi. Kebangkitan periodik terjadi pada spesies hibernator yang lebih kecil, dan spesies ini tidak mampu menyimpan energi internal sebanyak spesies hibernator yang lebih besar dalam kaitannya dengan tingkat pengeluaran energi. Jadi salah satu nampaknya alasan untuk bangkit atau bangun dari torpor atau dari hibernasi ini karena kehabisan cadangan energi.
Jadi hewan-hewan kecil, hibernator kecil itu biasa terbangun beberapa kali dalam periode hibernasi untuk pengisian kembali cadangan energi, karena kemampuan mereka mengumpulkan cadangan energi sebagai hewan kecil jauh lebih sedikit dibanding kemampuan hibernator yang ukuran lebih besar untuk menyimpan energi. Jadi kita lihat di sini yang landak dengan berat 1000 gram, marmot dengan 2000 gram, kemudian tupai tanah Kolombia dengan berat 700 gram itu selama hibernasi tidak makan. Tapi hewan-hewan yang lebih kecil yang di bawah setengah kilo ini itu terbangun makan. Ya karena apa? Ya itu tadi, cadangan energi yang mereka punyai lebih sedikit dibanding cadangan energi dari spesies-spesies hibernator yang lebih berat. Penyesuaian cadangan energi selama hibernasi. Apakah hibernator selalu menambah jumlah lemak maksimum setiap saat selama musim hibernasi? Pertengahan musim, hibernator membutuhkan lebih sedikit energi untuk memenuhi pengeluaran sampai musim semi dibandingkan dengan awal musim. Jumlah makanan yang dikonsumsi ketika mereka kekurangan energi lebih sedikit di pertengahan musim dibandingkan dengan di awal musim, menunjukkan bahwa mereka memiliki sliding set point untuk mengisi kembali cadangan energi secara proporsional. Kebutuhan energi mereka berubah selama musim dingin, begitu juga respon mereka terhadap persediaan energi yang tersedia. Awal musim, kebutuhan energi tinggi, konsumsi makanan maksimal. Pertengahan musim, kebutuhan energi menurun, konsumsi makanan berkurang. Akhir musim, kebutuhan energi minimal, konsumsi makanan disesuaikan. Hipotesis tentang fungsi dari bangun secara periodik. Ada hipotesis lain yang menjelaskan fungsi dari bangunnya secara berkala hewan-hewan yang sedang berhibernasi atau torpor ini. Tidak semua spesies hibernator makan selama musim hibernasi, namun beberapa di antaranya menunjukkan bangun secara periodik. Sebagian besar hibernator buang air kecil segera setelah bangun dari torpor. Oh, jadi mereka bangun untuk buang air kecil, menunjukkan bahwa kebangkitan mungkin diperlukan untuk pengeluaran produk limbah. Jadi asumsi mengapa dia bangun mengeluarkan produk limbah, terutama jika fungsi ginjal ditekan selama torpor. Namun buktinya tidak meyakinkan. Beberapa studi menunjukkan bahwa fungsi ginjal terjadi selama torpor meskipun dengan kecepatan yang sangat berkurang. Studi lain di mana metabolik seperti urea disuntikkan ke dalam darah hewan yang berhibernasi tidak menunjukkan respon kebangkitan yang konsisten pada semua spesies yang diuji. Oh ya. Jadi dikira bangun untuk mengeluarkan limbah, tetapi hewan-hewan hibernator yang di laboratorium sengaja disuntik limbah ya, urea misalnya, ternyata tidak bangun-bangun untuk kencing ya. Jadi hipotesis 1, pembuangan limbah, kebangkitan mungkin diperlukan untuk mengeluarkan produk limbah metabolisme. Hipotesis 2, fungsi ginjal terbatas. Beberapa studi menunjukkan fungsi ginjal secara selama torpor tetap terjadi meskipun kecepatannya berkurang. Oh, dikatakan fungsi ginjal selama torpor tidak berjalan. Ternyata ginjal itu berfungsi, cuma tidak dalam kondisi yang maksimal. Kemudian respon yang tidak konsisten. Injeksi metabolit tidak selalu menghasilkan respon kebangkitan yang konsisten pada semua spesies ya. Batas ukuran dan hibernasi. Endoterm yang sangat kecil dapat memasuki torpor setiap hari, dan mamalia berukuran menengah dapat menunjukkan hibernasi musiman. Tetapi tidak ada hibernator sejati yang sangat besar. Meskipun beruang mungkin tidur untuk waktu yang lama di musim dingin, pengukur yang sangat hati-hati terhadap suhu beruang yang berhibernasi menunjukkan bahwa mereka tidak memasuki torpor. Suhu tubuh menurun beberapa derajat, tapi beruang yang tidur di musim dingin dapat dengan mudah dibangunkan. Jadi dia hanya tidur, dia tidak hibernasi. Nah, endoterm kecil torpor harian, endoterm menengah torpor musiman. Endoterm besar seperti beruang ini katanya tidak ada torpor sejati. Jadi ya mungkin
Sama dengan manusia di musim dingin, kalau dia terbangun, energinya besar untuk kebutuhan metabolisme, butuh energi besar untuk kebutuhan metabolisme mempertahankan suhu tubuh, sehingga ada istilah makan tengah malam. Atau kita di Indonesia ketika musim dingin selalu musim hujan selalu kedinginan, kita kan selalu merasa lapar, selalu cari makanan. Kenapa? Karena makanan yang ada itu di metabolisme untuk meningkatkan suhu, untuk mempertahankan suhu tubuh kita 37 derajat Celcius. Tetapi kalau misalnya kita tidur, ya mungkin pada saat kita tidur laju metabolisme turun, kebutuhan untuk menghasilkan kalor untuk mempertahankan suhu juga menurun, sehingga ya mungkin kita kalau terbangun mungkin makan untuk memenuhi kekurangan energi. Kalau tertidur, tidak usah konsumsi makanan untuk kebutuhan metabolisme menghasilkan panas. Jadi mungkin ini kurang lebih analoginya dengan beruang tadi, yang ternyata dia tidak torpor, dia tidak hibernasi, dia hanya tidur. Dan kalau diganggu dengan mudah dibangunkan, ya. Alasan tidak adanya endoterm pada alasan tidak adanya torpor pada endoterm besar. Alasan tidak adanya torpor pada endoterm besar melibatkan keterbatasan dan keuntungan yang ditentukan oleh ukuran mereka. Misalnya, jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu endoterm besar bisa sangat besar. Panas spesifik jaringan hewan adalah 0,9 kalori per gram kali derajat Celcius. Beruang grizzly yang besarnya 386 kilo butuh 347.400 kalori untuk menaikkan suhunya 1 derajat. Jika suhu tubuh harus meningkat dari 5 menjadi 37 derajat Celcius untuk bangun dari torpor, kebutuhan panasnya adalah 11.116.000 kalori. Laju metabolisme basal beruang berukuran ini adalah 6.100.000 per hari. Jadi kalau dia butuh 11 juta kalori, 2 hari ini diproduksi kalorinya ini baru dia bisa terbangun. Jadi itu alasannya. Karena kalau dia torpor, jadi dari suhu 5 naik ke 37 butuh 11 juta kalori. Sementara laju metabolismenya ini hanya 6.100.000 kalori. Jadi itu terlalu banyak kalori yang dibutuhkan untuk buat dia bangun, ya, pada saat dia bangun menaikkan dari 5 ke 37, sehingga mungkin dia hanya tidur tuh suhu tubuhnya dari 37 mungkin hanya turun beberapa, ya. Keuntungan ukuran besar dalam penyimpanan energi. Meskipun tingkat produksi panas meningkat di atas tingkat basal selama kebangkitan, produksi panas dalam jumlah besar dalam waktu singkat harian mungkin tidak layak. Selain itu, karena hewan besar mampu menyimpan lebih banyak energi secara internal relatif terhadap tingkat penggunaan energi mereka, penurunan suhu tubuh kurang penting bagi mereka. Karena ukuran besar memungkinkan penyimpanan internal persediaan energi yang cukup untuk memenuhi tuntutan regulasi, torpor tidak diperlukan atau diinginkan. Produksi panas. Hewan besar menghadapi tantangan dalam memproduksi panas dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Kemudian, hewan besar dapat menyimpan lebih banyak energi secara internal dibandingkan tingkat penggunaan energi mereka. Ukuran besar memungkinkan penyimpanan internal persediaan energi yang cukup untuk memenuhi tuntutan regulasi suhu tanpa perlu torpor. Jadi, di sini dikatakan bahwa hewan-hewan berukuran besar tidak perlu berhibernasi. Karena kalau dia mempertahankan suhu tubuhnya dengan menggunakan belanja energi menghadapi
suhu lingkungan yang dingin, dia tidak akan kehabisan, dia tidak akan kekurangan cadangan energi sampai berakhirnya musim dingin. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi pertama, dia punya cadangan energi yang cukup besar untuk digunakan dalam regulasi suhu sampai masa musim dingin itu berakhir. Kemudian penggunaan kalori untuk mempertahankan suhu tetap 37 derajat Celcius pada kondisi musim dingin yang hanya dihadapi dengan tidur bukan hibernasi, itu masih lebih hemat ketimbang kalau dia hibernasi menurunkan suhu sampai 5 derajat Celcius. Kemudian ketika mau menaikkan menjadi 37 derajat Celcius itu butuh sampai 11 juta kilokalori tadi ini. Jadi itu lebih cost-nya lebih mahal ya. Jadi itu alasannya mengapa hibernator besar tidak hibernasi. Jadi bertentangan dengan pemahaman kita selama ini bahwa itu beruang itu hibernasi. Ternyata tidak. Ya, buktinya kalau dikasih bangun, dia dengan mudah bangun. Mekanisme kontrol selama torpor. Siklus torpor dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, masuk, kemudian torpor itu sendiri, kemudian kebangkitan dari torpor. Masuk torpor itu, hewan mengurangi produksi panas ke nilai minimum. Kemudian torpor, suhu tubuh menurun drastis, fungsi tubuh menyesuaikan. Kemudian kebangkitan, suhu tubuh meningkat, fungsi normal dipulihkan. Ini masuk ke torpor. Ketika endoterm memasuki torpor, mereka tampak mengurangi tingkat produksi panas mereka ke nilai minimum. Ketika ini terjadi, panas hilang ke lingkungan yang dingin lebih cepat ketimbang yang diproduksi. Jadi penghilangan suhu tubuhnya ini karena di lingkungan lebih dingin sementara dalam tubuh panas. Jadi kalor berpindah dari tubuhnya ke lingkungan. Kemudian tingkat kehilangan kalor itu lebih cepat daripada tingkat produksi oleh tubuh. Karena itu suhu tubuh akan menurun. Ada juga beberapa informasi menunjukkan bahwa kehilangan panas meningkat selama masuk pada tikus karena nilai terukur untuk tingkat penurunan suhu tubuh jatuh di antara kurva yang mengkonsumsikan kehilangan panas minimum dan maksimum. Peningkatan kehilangan panas dapat terjadi melalui perubahan dalam isolasi efektif seperti dari redistribusi aliran darah ke permukaan hewan. Jadi torpor ini, pada saat torpor fungsi sirkulasi dan transportasi akan menurun. Suhu tubuh tikus Perognathus californicus yang memasuki torpor menurun pada tingkat menengah antara kehilangan panas minimum, dan kehilangan panas maksimum dengan tingkat produksi panas yang minim. Pengaturan set point hipotalamus. Eksperimen di mana hipotalamus tupai tanah didinginkan saat mereka memasuki torpor menunjukkan bahwa pengurangan produksi panas selama masuk disertai dengan penurunan bertahap dari set point hipotalamus. Dengan demikian, tupai tanah yang memasuki torpor masih akan merespon pendinginan hipotalamus dengan meningkatkan produksi panas selama periode ketika suhunya menurun. Tetapi suhu hipotalamus yang lebih rendah dan lebih rendah diperlukan untuk menghasilkan produksi panas sering berlanjut proses masuk. Jadi pada saat awal masuk torpor, set point hipotalamus normal. Kemudian selama masuk torpor, penurunan bertahap set point hipotalamus. Kemudian akhir masuk torpor, set point hipotalamus terendah. Fungsi selama torpor. Saya cek dulu apakah ibu-ibu masih bertahan. Saya punya slide 115. Ini kita baru di halaman 65. Kita selesaikan saja kuliahnya hari ini ya.